Bu Susti sekarang kan di Kabid bidang perkebunan, di Kabid bidang perkebunan. Terus kemudian sebelum di Dinas Pertanian pernah di dinas mana saja? Saya di Dinas Pertanian sudah sekitar 16 tahun. Masyaallah. Sebelumnya ikut fungsional, jadi sudah tahun 93. Jadi fungsional apa? Penyuluh dulu? Fungsional di Pertanian. Badan Koordinasi KB, waktu Oh, itu KB. BKKBN. Terus ada rollingan, saya dimutasi di struktural staff, jadi langsung di Dinas Pertanian dan Pangan sampai sekarang. Jadi tahun 2004 sampai sekarang ini sudah pindah-pindah di dalam rolling, di dalam ini ada di hortikultura, di TPH, terus promosi dikasih itu di Bina Usaha Tanaman Pangan. Terus tahun 2016 yang kemarin itu ikut dipromosikan di bidang perkebunan. Jadi mungkin kami sedikit banyak memahami karakter dari masing-masing bidang. Mungkin yang hampir sama kolaborasi hanya mungkin melihat itu di peternakan setelah bergabung dengan kami pada saat selama menjadi Dinas Pertanian dan Pangan. Yang dulu masih Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan. Nah, ini di makalah kan Bu Susti membuat jargon petani marem. Iya. Ada 2 poin besar, yaitu petani mandiri dan juga petani milenial. Coba dijelaskan apa yang dimaksud di dalam makalahnya Bu Susti. Pertama, memang kami tugas dari Kepala Dinas adalah membantu tugas meringankan beban Pak Bupati. Jadi kita harus mengacu visi misi yang sedang berjalan. Jadi kami mengambil poin meningkatkan pembangunan sektor pertanian itu memberikan perlindungan terhadap masyarakat, mewujudkan tata niaga yang adil dan mensejahterakan. Dari mensejahterakan ini banyak masalah permasalahan yang kami angkat sehingga kami mengambil judul ini. Jadi bagaimana supaya bisa ada kemandirian di dalam baik itu di dinas kami maupun di kelompok sasaran. Terus yang kedua adalah bagaimana bisa mensejahterakan dengan cara pertanian berkelanjutan. Ini kami harus adanya pelaku yang semakin lama semakin berkurang karena usia petani yang sekarang ini banyak di kelompok tani yang usianya mayoritas hampir 70 sampai 80 itu banyak yang tua, sehingga perlu peremajaan atau regenerasi. Sehingga kita harus menciptakan petani milenial yang modern. Jadi menggerakkan hati para pemudanya itu untuk ikut di pertanian, namun dengan cara sistem era yang sekarang, sehingga bisa mengadopsi banyak penelitian dari luar yang kita itu belum bisa melaksanakan. Jadi pertama itu sudah tahu, tapi menggerakkan mereka untuk mau untuk mempraktekkan atau merubah perilaku yang sekarang itu menjadi lebih baik. Ini yang ini sebuah tantangan karena banyak yang ada di masyarakat ini masih dalam konteks yang konvensional. Jadi satu, petani dimandirikan. Artinya kalau mandiri berarti petani tidak tergantung variabel-variabel di luar seperti pabrikan dan lain sebagainya. Petani bisa mencukupi sendiri sehingga mereka berdaulat. Kemudian ini proses-proses kemandirian ini harus berkelanjutan. Makanya butuh regenerasi petani milenial dengan sistem yang lebih modern. Lah, modernitas di dalam pertanian itu bayangannya Bu Susti, inovasi teknologinya berupa apa nanti yang bisa diterapkan di Trenggalek dalam waktu jangka pendek, menengah, jangka panjang seperti apa? Sebenarnya ini saya ada schedule, jadi mana-mana yang perlu dijadwalkan untuk tampil program kerja. Jadi seperti apa, coba diceritakan? Poin yang mandiri ini yang harus diupayakan utama adalah untuk kita tetap yang utama adalah memberikan benih unggul yang bersertifikat. Dengan adanya ini nanti mereka akan mempunyai kemandirian untuk melakukan produksi atau hasil yang lebih baik dan maksimal.
ini sampai kelima ini memang kita harus dari pemerintah tetap memberikan itu, karena banyak yang menanam tanaman yang masih dalam bentuk yang macam-macam. Jadi ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Lah ini yang perlu kita benihnya kita beli dari mana? Ini tetap dari penangkar benih yang sudah ada tersertifikasi. Iya, ada sertifikasinya. Kenapa nggak kita bikin masyarakat kita yang bisa menangkarkan benih? Karena kita kalau yang itu terpacu dengan adanya aturan yang harus semua yang bersertifikat ini harus melalui pengawasan, ada balai pengawasan, dan di perkebunan ini hanya satu di provinsi. Kalau di tanaman pangan ini sudah ada apa istilahnya petugas-petugas yang ada di kabupaten, tapi kalau perkebunan ini semua sertifikat ini langsung ke UPTD yang ada di nggak bisa kita memohon gitu untuk kemudian kita mampu menciptakan petani-petani kita sendiri yang bisa bikin benih-benih unggul gitu loh dan disertifikatkan. Bisa, namun harus melalui prosedur SOP-nya di Balai Perbenihan. Ya, jadi dalam jangka menengah mungkin itu bisa diambil gitu kan ya. Bisa, ya. Terus lanjut. Terus untuk melakukan sarana prasarana yang memadai. Jadi mungkin banyak peralatan alat mesin pertanian ini yang harus dikenalkan di masyarakat juga, karena apapun itu tenaga manusia yang semakin berkurang ini perlu adanya prasarana yang modern yang sesuai dengan standar. Apa contoh? Apa? Misal kalau dulu sekedar tanaman padi panen hanya sabit sama dikebyok. Nah ini mungkin ada perontok padi. Nanti ada lagi yang langsung dari dibabat langsung masuk. Jadi ini yang menjadi polemik karena operator dari petani itu rata-rata masih pertama enggan, yang kedua tidak semua orang bisa mengoperasikan alat. Lah ini pengenalan seperti ini butuh waktu. Jadi kita baik itu pabrikasi maupun ini buatan ini harus kita perkenalkan. Suatu misal traktor dan sebagainya itu harus diterapkan sesuai dengan medan dan alam di Kabupaten Trenggalek. Terus untuk yang merekrut tenaga kerja ini kita programkan yang awal, karena merekrut maksud kami merombak dari sistem kelompok tani yang ada sekarang ini. Rata-rata banyak yang sepuh tua, sehingga bagaimana bisa menangkap teknologi itu kalau di dalamnya ini semuanya sepuh. Dan ini ternyata memang di kelembagaan kami yang sudah masuk di dalam kementerian ini banyak yang memang petani yang sepuh, sehingga kita perlu memperkenalkan diri sehingga yang generasi mudanya itu tertarik untuk masuk di dalam kelompok tani untuk menguatkan kelembagaan itu. Ini ada terus meningkatkan kapabilitasnya dari petugas ini untuk era baru atau mungkin peningkatan yang baru ini perlu petugasnya juga mempunyai kapabilitas. Jadi kemampuan dia untuk mendampingi ini harus seiring dengan petani, bukan petani yang lebih mahir tapi kita justru ketinggalan sehingga malah tidak bisa memberikan tambahan ilmu. Itu perlu juga di dalam kita ke dalam untuk petugas kita. Terus melakukan kegiatan pertanian dari hulu sampai hilir. Jadi kalau kemandirian ini kita ciptakan seperti itu, minimal kalau dia ada pilot di dalam budidaya, mungkin panennya dia mungkin ada yang lainnya. Jadi mungkin minimal sampai produk primernya. Ini kita juga utamakan sampai 1-2 tahun. Terus mengenalkan pemasaran yang modern juga secara offline dan online. Untuk dinas kita juga melakukan kerjasama maupun dengan lembaga institut lainnya agar mendapatkan tambahan inovasinya. Untuk menggerakkan ini perlu juga sukses dari story petani. Jadi petani yang sukses ini untuk memberikan pendampingan juga kepada kelompok tani yang lain, sehingga
mereka mempunyai semangat atau wawasan, minimal ada yang dicontoh dari prospeknya jadi melihat langsung, tidak hanya sekedar petugas memberikan masukan, tapi dia ada tergerak hatinya untuk merubah perilaku itu. Terus berikutnya informasi dan dukungan pembiayaan ini kami lakukan untuk akhir, karena petani ini kalau kami memberikan masukan pembiayaan ini susahnya kalau memang mereka itu tidak benar-benar sukses, ini nanti kendalanya di nyaur bertani sehingga belum harus belum sebagai bisnis, hanya kalau, sebagai rutinitas ke ladang gitu saja. Jadi kalau nanti memang dia sudah memang benar-benar mandiri, ini perlu pembiayaan, ini kita berani untuk menerapkan yang memang benar-benar perlu gitu. Jadi kalau tidak, ini lebih baik faktor-faktor yang lain daripada pembiayaan dulu itu, seperti itu. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Oke. Jadi Bu Susti, tantangan terberat yang saat ini harus kita ambil bersama ini kan, lahan pertanian kita tidak semakin luas, tetapi masyarakat semakin banyak, ekonomi setiap kepala, setiap orang di Kabupaten Trenggalek ini harus kita jamin, dan salah satunya kan komposisi terbesarnya dari sisi pertanian. Makanya gimana caranya kita ngakali, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan ekonomi yang mensejahterakan dari sektor pertanian di saat lahannya sempit tapi produktivitas nilai ekonominya lebih meningkat. Nah, tadi kalau dari sisi kemandirian, sinergitas dan juga petani milenial dengan dukungan teknologi yang modern, kalau itu secara efektif kita lakukan, saya rasa itu bisa tercapai. Mungkin Bu Susti ada penutup yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri, gitu. Mungkin lega bisa menyampaikan sedikit yang ada di benak kami. Mungkin kami tetap ingin menciptakan ini tadi, masyarakat yang mandiri dan modern secara milenial, dan itu tetap untuk proses mensejahterakan, jadi mensejahterakan petani, khususnya keluarga. Jadi seiring dengan perubahan perkembangan zaman, ada penemuan dan penelitian bisa mengadopsi, sehingga pertanian dengan lahan yang sesempit ini bisa melakukan keberlanjutan, sehingga tetap ini adalah meningkatkan produksi dan produktivitas yang bisa mensejahterakan untuk keluarga. Terima kasih Bu Susti, dan pembicaraan kita ini kita rekam dan nanti kita publikasikan, sehingga kalau Bu Susti menduduki jabatan apapun ini sebagai kontrak kinerja kita, sehingga kami nanti ini hutang kita kepada masyarakat saya semuanya bisa sama-sama saling mengevaluasi, mengingatkan untuk perbaikan kinerja, begitu ya Bu Susti.